sudah kehadiran guru inspiratif. Ada di sini ada Bu Jenny. Apa kabar Bu Jenny? Iya, alhamdulillah baik. Oke, Bu Jenny sapa dulu Bu viewers kita nih di sana, anak-anak kita. Iya, halo anak-anak semua yang lihat YouTube-nya Bu Lina sama acaranya Sharing is caring. Sharing is caring ya. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bu Jenny Liswati. Mungkin kalian masih ingat saya ya, saya mengajar biologi. Biologi. Wow, jadi Bu Jenny ini adalah guru biologi di SMA Negeri 14 Bekasi. Nah, terus kita mau ngapain nih Bu? Sharing-sharingnya sama Bu Jenny. Nah, tentunya karena Bu Jenny guru biologi, kita akan tahu nih Bu. Sebenarnya kemarin itu ada requestan Bu dari beberapa alumni dan anak-anak kita Bu. Kayak mereka juga pengen tahu nih Bu perjalanan dan pengalaman guru-gurunya sebelum jadi guru, atau kenapa bisa memutuskan jadi guru biologi, guru ini, guru itu. Makanya kita ini sharing is caring, let kiss Bu Jenny berarti episode ke-13 gitu. Nah, langsung saja Bu, mungkin yang mau saya tanyakan, Ibu sejak kapan sih Bu jadi guru? Sudah berapa lama? Jadi Bu Jenny jadi guru saat saya selesai kuliah dari IPB. IPB. Wow, Bu Jenny lulusan IPB. Tapi nggak nyambung sebenarnya Bu Lina, karena saya dari IPB-nya itu ilmunya beda dengan keguruan. Jadi tahun 2000 itu saya lulus IPB, nama ONI-nya jurusannya agroteknologi hasil perikanan. Agroteknologi hasil perikanan. Jadi masuk ke fakultas perikanan kan ya. Nah, setelah lulus itu saya honor, guru honor. Itu tahun berapa Bu? 2000. Tahun 2000. Jadi 2000, biasa lah ya, kita masih semangat kan, lamar kerja. Gak apa-apa lah walaupun guru honor. Terus honor lah di SD, macam-macam. Ada guru bahasa Sunda, ada guru bahasa Inggris gitu. Terus 2003 itu saya sempat ke Al-Falah. Jadi itu SMP di Jakarta Timur. Nah itu ngelamar guru IPA berarti kan ya, tapi paknya memang biologi. Nah sebenarnya kan saya bukan sarjana biologi ya, tapi kan kita belajar juga itu dan dipelajari sendiri, insya Allah bisa lah ya. Nah terus lanjutkan akhirnya saya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah terusnya ngambilnya pendidikan biologi ya. Jadi sambil jalan itu saya sambil ngajar, tapi ngajar yang di sekolah berhenti Bu Lina. Yang dari SD yang tadi di SD dan SMP itu saya berhenti. Akhirnya saya nyoba bimbel. Akhirnya bimbel sambil kuliah biologi. Beda itu dan nggak ngekos karena anak Bekasi kan ya, jadi kita dilaju aja. Nah setelah itu sorenya gitu ngajar bimbelnya Primagama apa ya? Iya nggak apa-apa itu ya, jadi belajar juga lah gimana ternyata jadi tutor, mentor gitu ya, Primagama itu seperti apa. Dan terus juga dapat juga ilmu, artinya jadi belajar cara-cara cepat. Dan biasanya saya suka bagi juga dengan anak-anak di sekolah itu, contohnya di 14 mungkin masih ingat ya, cara cepat dari saya banyak itu trik-trik ya, trik-trik gimana biologi itu dipelajari itu biar mudah Bu Lina, biar mudah diingat gitu ya. Contoh misalnya hafalan untuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah kalau ditanya kan mungkin akan jawabnya macam-macam ya, napas, berkembang biak dan lain-lain. Nah, tapi kalau saya waktu itu menjelaskan ke anak sinar petir. Apa itu Bu? Jadi sinnya itu sintesis. Jadi makhluk hidup itu mengalami sintesis, artinya membuat di dalam tubuhnya itu macam-macam. Kalau tumbuhan kita tahu fotosintesis. Nah kalau manusia kan di tubuh kita juga ada sintesis. Contohnya sintesis protein, sintesis lemak seperti itu. Lalu A-nya sinar, M ya maaf ya, M-nya nutrisi. Jadi makhluk hidup itu butuh nutrisi, makan, ya kan, hewan, tumbuhan, kita. Nah, terus baru A-nya itu adaptasi. Jadi makhluk hidup itu perlu beradaptasi kan ya, mau hewan, mau tumbuhan. Terus sinar. Nah, R-nya itu double ya, R-nya itu double sinar. Nah, R yang pertama regulasi. Regulasi itu sama juga dengan koordinasi. Jadi sistem saraf. Nah, jadi walaupun tumbuhan kan pasti ada dong ya jaringan-jaringan ya kan dia. Jadi kayak saraf-sarafnya gitu. Manusia juga, hewan juga ada. R yang berikutnya adalah respirasi. Respirasi itu bernapas.
Jadi tumbuhan bernapas, kita bernapas, hewan juga bernapas. Nah, baru sinar, baru petir. Nah, tapi R-nya satu kalau yang petir itu. P-nya itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hewan juga, tumbuhan juga kan gitu. Yang berikutnya E ya. Iya. E itu adalah ekspresi. Jadi mengeluarkan zat sisa. Kita mohon terus, masa nggak ngeluarin zat sisa ya? Jadi pasti dong ada yang kita keluarin, berupa keringat, urin dan lain-lain. Nah, terus T, ya kan, petir kan, T, transportasi. Oke, kan transportasi kan berarti pengangkutan. Hewan punya, tumbuhan punya, kita juga punya sistem transport. Nah, terus I, iritabilitas. Iritabilitas itu peka terhadap rangsangan. Nah, terus R terakhir R-nya satu, reproduksi. Reproduksi Berkembang biak. Jadi makhluk hidup pasti punya ciri berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya. Gitu Bu Lina, itu contoh hafalan. Jadi disebutnya jembatan keledai. Jadi dibikin gimana caranya biar mudah diingat gitu. Terus ada macam-macam contoh, misalnya metode ilmiah juga saya bikin mohek. Jadi mohek itu adalah merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan gitu. Jadi itu ada yang memang bikin sendiri, ada juga yang tadi karena ngajar dari bimbel gitu. Jadi saya padu-paduin gitu, sehingga gimana caranya biar biologi itu mudah dihafal, mudah diingat gitu, karena banyak banget hafalannya ya pakai cara-cara cepat seperti itu, kasihan juga anak-anak seperti itu. Cukup lama saya di bimbel. Nah, terus sambil honor juga tahun itu baru di sekolah. Ada di sekolah itu kalau nggak salah di Muhammadiyah. Tapi itu udah di 14 tuh. Iya, di 14 tahun berapa berarti? 2009. Jadi tugas dari yang PNS itu saya dapat di 14. Jadi di mana 14 masih satu gedung. Dan Bu Lina ini kan murid saya, ya kan? Bu Lina murid saya. Ini ranking loh. Ini Bu Lina ini ranking dulu di kelasnya, saya ingat banget. Ya, jadi dulu masih gadis, saya ngajar. Dulu segini sekarang. Iya, karena udah 2 Bu Lina ya sekarang, jadi udah melebar nih Bu Jenny sekarang, tapi alhamdulillah masih sehat ya Bu Lina. Ini juga jadi rekan jadinya sekarang. Dulu teh murid, sekarang jadi rekan. Nggak ada mantan ya? Nggak ada mantan murid nggak ada. Tapi sekarang beralih, tadinya murid, sekarang jadi rekan kerja gitu. Dan alhamdulillah prestasinya juga Bu Lina baik sekali ya kan. Nanti kita doakan juga semoga bisa cepet ya punya mainan di rumah dia ya. Amin. Nah, terusnya dari 2009 itu terus Bu Lina alhamdulillah masih bertahan di sini gitu ya. Walaupun jauh dijalani, saya rumah di Bekasi Timur, tapi ya memang ngajar di Bekasi Utara. Timur ke utara ya? Timur ke utara. Oke, wow, menarik banget nih. Berarti Bu Jenny ini salah satu guru inspiratif yang dimana mengajarkan biologi. Kan biologi itu banyak banget hafalannya Bu ya, tapi dengan cara berbeda ya. Tadi dengan jembatan keledai, dengan singkatan-singkatan yang anak tuh nggak harus textbook ya Bu hafalinnya. Apalagi kalau SKS Bu, kalau SKS mungkin kayak tadi sinar, petir, terus mohek itu mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau ngafalin satu buku, saya kebayang Bu dulu catatan saya dulu sama belajar sama Bu Jenny biologinya itu tebal banget gitu kan. Itu nggak kebayang kalau dihafalin semua. Nah mungkin Bu yang menarik nih tadi, kan Ibu cerita awalnya itu Ibu di IPB, agroteknologi hasil perikanan, bukan dari pendidikan biologi. Nah kemudian selanjutnya itu berarti D3 ya Bu? Iya, D3. Kemudian Ibu melanjutkan S1 pendidikan biologi. Boleh tahu nggak Bu kenapa awalnya kok ke IPB agroteknologi hasil perikanan, nggak langsung pendidikan biologi? Ya artinya berbagi pengalaman juga kan, dan juga sukses juga saya pernah bilang ke anak-anak tidak harus selalu dari S1 gitu kan, bisa mungkin kamu dari SMA dulu ya kan, sukses itu bisa juga mungkin dari D3. Cuma memang karena itu diri saya dari D3, saya suka bilang jangan contoh ibu, karena ibu untuk dapat S1 itu lama jadinya. Artinya silakan kamu dari D3 dulu, tapi ya itu mungkin nanti jadi kayak Bu Jenny, seperti Bu Jenny, jadi kita lama buat dapat S1 bisa 6 tahunan, padahal mungkin kalau itu kamu bisa
dapatkan kalau masuk itu ya masuk kedokteran itu bisa udah jadi dokter itu saya. Nah, jadi padahal kalau normalnya bisa 4 tahun, bisa 3,5 Bu Rina kalau S1 itu. Nah, kenapa ke situ? Jadi sebenarnya keluarga saya itu rata-rata guru. Almarhum mama saya, almarhum mamang, ya paman-paman, bibi-bibi, ya. Kalau orang Sunda katanya banyak ya dari guru gitu, dan memang benar terbukti keluarga saya juga guru. Nah, tapi biasa di lubuk hati yang paling dalam tuh suka pengen yang berbeda. Gitu, jadi ngomong dari guru pengennya yang lain gitu kan. Pengennya mah dulu mah kalau mau terus terang mah saya cita-cita tuh pengen jadi perawat, dokter mah enggak ya, perawat ya kan. Terus juga kenapa nggak lanjut misalnya ke sekolah tinggi perawat atau apotekes atau gitu-gitu. Farmasi udah nyoba tapi memang belum rezeki kali ya. Jadi dulu mah tes soalnya nggak pakai rapot, jadi saya ngalamin tes di Senayan, saya ngalamin juga jadi ini yang di Hang Jebat itu ya, jadi saya ngambil gizinya tapi memang belum rezeki. STAN juga zaman dulu saya nyoba, UMPTN juga saya nyoba, dan itu nyobanya karena pengen jadi perawat dan dulu itu hanya ada di UI. Maksudnya kayak waktu UMPTN itu adanya di UI saja. Nah, kenapa pengen ke situ? Karena biar nggak diukur tingginya. Soalnya kalau prakteknya diukur ya. Kalau prakteknya diukur saya tuh nggak akan lulus gitu ya, karena cuma 149 kali ya, atau 150 lah ya. Soalnya minimal 155. Mungkin bisa diganjel pakai kaos kaki kali ya biar. Nah gitu Bu Lina, ternyata belum rezeki juga. Terus kenapa Bu Jenny bisa terdampar ke Fakultas Perikanan? Nah itu kan dari rapot. Dulu tuh waktu saya di SMA, saya alumni SMA 196. Nah pakai rapot, dan di rapot itu mungkin zaman sekarang namanya apa Bu? Sekarang namanya USMI. Nah itu jadi waktu itu masih apa namanya, masih ada gitu. Jadi udah nyoba aja. Jadi artinya kan rapot kita juga laku lah ya gitu untuk masuk bermanfaat. Dan ya nggak kepikiran ke swasta dulu, pengennya negeri gitu. Terus mau nyoba lagi juga udah males gitu kan. Jadi ya udah itu dijalani, lulus 3 tahun pas tahun 2000. Nah, untuk lanjut lagi di IPB, saya pengen banget, tapi IPB itu punya aturan sendiri, dimana kalau D3 itu dia harus bekerja di bidang yang sama minimal setahun atau 2 tahun. Dan untuk ke dunia perikanan itu entah perusahaan, entah apa gitu agak sulit Bu Lina, jadi saya melenceng. Akhirnya apa namanya, ya udah terus juga ngobrol-ngobrol atau ini dengan alumni IPB yang lain, ada yang mahasiswa peternakan apa urusan, atau ternyata ada yang melanjutkan di UNJ. Ya akhirnya saya kasih nyoba, ternyata bisa gitu. Pendidikan biologi dan berarti itu namanya konversi ya Bu? Iya betul. Kalau konversi berapa lama sih Bu? Nah itu kan tergantung ininya ya, yang diakui dan tidaknya. Nah saya waktu itu termasuk yang ini juga, jadi 3 tahunan. Banyak yang diakui, tapi ya banyak juga yang enggaknya boleh. Gitu. Jadi kan harusnya mau bisa 2 tahunan kalau banyak diakui. Kenapa ke biologi nggak MIPA yang lain? Saya kurang minat kalau matematika, fisika, kimia gitu. Jadi adalah ke biologi aja gitu. Jadi hikmahnya adalah Bu Chen jadinya nyoba belajar di IPB dan UI. Negeri yang pamornya bagus. Jadi artinya saya suka cerita juga ke anak-anak. Memang tadi keiniannya ini ya, maksudnya kekurangannya saya waktu belajar saya jadi lama untuk mendapatkan S1 sarjana gitu. Tapi hikmah yang lain ya saya jadi memahami 2 kampus itu gitu kan, pengalaman gitu yang mungkin semua orang juga nggak bisa kan, maksudnya untuk merasakan itu ya, kecuali mungkin nanti S2, S3 mungkin ya gitu. Jadi ya gitu aja Bu Lina, alhamdulillah pengalaman artinya merasakan 2 kampus, dan ternyata ya kebijakan masing-masing kampus beda-beda, jadi ya kita adaptasi aja. Jadi menarik banget ya Bu ya, dari agroteknologi hasil perikanan ke pendidikan biologi. Tapi kan awalnya tadi Ibu bilang keluarga besar Ibu kan banyak kan guru ya, dan Ibu pengen yang berbeda, tapi ujungnya Ibu jadi sempat juga ya setelah dijalani gitu, ampun ternyata ujung-ujungnya jadi guru ya. Aduh coba dari awal ya, tapi ya sudahlah Bu Lina, karena sudah terjadi ya kita ambil hikmahnya. Dan ternyata
ya profesi itu walaupun tidak bisa dibuktikan secara genetik, tapi memang mempengaruhi lingkungan itu. Dimana tadi yang saya bilang keluarga saya banyak guru, itu biasanya nggak jauh-jauh. Profesi kita itu pasti dekat-dekat situ. Gitu. Ya, jadi karena teori belajar sosial, jadi kita dipengaruhi sama teori modeling itu dari orang tua, dari keluarga besar kita tanpa nggak sadar. Oke. Nah Bu, gimana Bu suka dukanya setelah Ibu menjadi guru biologi nih? Gimana suka dukanya Ibu lebih dari 12 tahun Ibu mengajar sebagai guru biologi? Suka dukanya ya biologi itu kan hafalan ya. Jadi memang banyak anak yang kesulitan menghafal, Bu Lina. Terus juga ya tadi sehingga muncullah trik-trik seperti itu. Tapi kan sebenarnya bukan hanya hafalan saja, tapi kan ada juga biologi itu ya prosesnya, atau ya kita ini percobaan eksperimen. Nah paling kendalanya waktu dulu ya, waktu kita masih labnya masih sederhana, terbatas, ya itu paling diakali sama kita gitu ya. Artinya walaupun terbatas kita tetap mengadakan praktek, tapi yang mungkin bisa untuk kayak uji coba gitu aja, jadi di depan. Jadi anak-anaknya lihat. Jadi dengan demo itu peserta didik lihat, kan tidak harus di lab kan. Nah itu lihat ya baru mereka nyoba. Nah, jadi waktu itu sempat di kelas-kelas. Nah kendalanya waktu itu sempat 14 itu pakai moving class. Itu yang rada ribetnya itu kita belum beres-beres, udah ganti pelajarannya, anaknya udah pergi kan. Nah kita alat-alatnya beresin sendiri. Tapi dengan waktu itu walaupun lab-laban yang di lantai 2 itu, nah itu kan untuk semua pelajaran ya matematika. Jadi ternyata dukanya itu mungkin lebih ke fasilitas ya Bu ya. Tapi kalau yang lain-lain sukanya gimana Bu? Sukanya ya senang aja. Jadi memang ternyata banyak juga anak-anak tuh senang pelajaran biologi ya, dimana nanti tiap tahun tuh ada aja alhamdulillah yang masuk PTN ya. Yang jurusannya biologi gitu boleh. Nah itu ya suka, misalnya mungkin dengan tadi dikasih tips-tips seperti itu dia jadi terinspirasi, kayaknya enak juga ya jadi guru biologi gitu boleh. Terusnya suka yang lainnya kayak kalau tentang pembelajarannya ya suka, karena kan selain ngapal gitu kan tadi ya bisa juga belajar dari alam gitu kan, misal praktik menanam kayak gitu, bisa kacang, bisa macam-macam, bisa juga fotosintesis, percobaan fotosintesis gitu. Jadi misalnya kalau biologi itu ya selain hafalan ya ada juga prosesnya gitu. Oke. Nah Bu, kalau kebanyakan anak gitu ya, mungkin dibandingkan dengan mata pelajaran MIPA yang lain, biologi ini yang paling banyak disukain dalam artian karena nggak banyak hitung-hitungannya gitu, tapi banyak hafalannya mereka gitu kan. Nah kalau menurut Ibu sendiri yang menarik dari pembelajaran biologi untuk Ibu dan untuk anak-anak itu apa sih Bu? Ya iya, karena memang kan mempelajari yang dekat dengan kita ya, di alam gitu kan, mempelajari makhluk hidup. Jadi keseharian kita juga. Jadi ya itu mungkin yang menarik. Sehingga misal bahas pencernaan kan artinya kita ingat lagi, oh iya tadi kita sarapan kayak gini, oh iya aduh saya tuh sakit mah gini. Oh iya berarti kita makannya tidak teratur, mungkin konsumsi bahan makanan yang memang merangsang asam lambung banyak gitu. Jadi kayak kita lagi ngebahas misal pencernaan atau proses yang ada di dalam tubuh kita, sama aja kita lagi ngebahas kita gitu ya. Jadi lebih dekat gitu dengan kita yang kita pelajari itu. Oh iya, jadi lebih ke penerapan gitu ya, ke dan berkorelasi. Ada korelasinya dengan sekeliling kita. Oke. Wow, menarik nih Bu. Nah, kemudian Bu, gimana nih Bu cara Ibu? Tadi kan kita udah dengar nih di awal Bu Jenny tuh bikin kayak singkatan-singkatan untuk bisa anak-anak bisa menghafal gitu kan, tanpa harus menghafal semua buku. Tapi gimana kan tidak menutup kemungkinan juga ya Bu, dari banyaknya ribuan ratusan anak yang Ibu ajar itu nggak semua kan
anak yang dengan tipe ketika diajarkan mudah mengerti, ada yang mungkin harus pelan-pelan, harus gimana gitu kan. Yang bagaimana ibu menerapkan pembelajaran biologi ibu ketika mungkin siswa yang kita temuin itu bukan nggak mudah untuk memahami, sekalipun mungkin itu dengan cara ayo bikin singkatan atau trik-trik atau tips singkatan jembatan keledai dan lain-lain, tapi mereka mungkin belum paham juga itu gimana Bu? Antisipasi ibu. Saya salah satu caranya juga membuat itu dulu peta konsep gitu. Kalau zaman dulu waktu belum aplikasi banyak, Bu Lina, ya waktu awal-awal ngajar di 14, saya memang minta anak-anak membuatnya pakai spidol, pakai alat tulis biasa lah gitu, alias manual gitu. Supaya apa? Supaya juga memang tujuannya biar hafal atau ingat, sambil nulis sambil diingat gitu kan, sambil nulis sambil diingat. Nah, dari situ tuh harapan saya ya misal mau ujian, misal masih zaman UN misalnya, sekarang kan UN tidak ada, adanya US. Nah kan kalau membaca tumpukan buku biologi kelas 10, kelas 11, kelas 12, belum catatan, belum LKS ya, belum mungkin ada modul, kan pusing ya. Jadi saya memang ngasih trik atau tips ya, memberikan tips itu buat semua anak. Tapi kalau memang tadi ada kendala seperti beberapa anak yang memang agak susah, ya memang pendekatannya lebih Bu Lina, artinya ya kita akan panggil apa kesulitannya ya. Pasti memang nggak akan ada juga anak yang suka dengan biologi, memang ada ya, memang mungkin dia senangnya teh ngitung-ngitung eksak gitu kan. Ya paling kita bilang ini mudah, ini bisa kok, ayo karena apa? Saya memberikan juga motivasi, artinya jika sedang di SMA ini ya mungkin sama lah ya, SD SMP juga ijazah itu kan menentukan juga kalian lulus. Jadi ya harus semua pelajaran harus bagus, harus disukain walaupun mungkin gak suka, jadi disuka-sukain. Nah artinya ya harapan Bu Jenny juga biologi juga kamu juga bagus gitu, jadi memang harus berusaha. Jadi saya menerapkan ke anak-anak juga, menghimbau juga jangan menyepelekan salah satu mata pelajaran gitu, karena nanti ya ijazah kita juga nanti ada yang jelek kan, dilihatnya nggak enak, sedangkan itu adalah dokumen seumur hidup. Jadi Bu Jenny nggak cuma ngasih pembelajaran ya Bu ya, tapi ngasih motivasi juga. Mungkin anak yang kayak kurang bisa mengerti kenapa nih masalahnya, dan mungkin bisa dicari solusinya ya Bu ya. Enaknya kamu belajar kalau sama ibu gimana sih, mungkin gitu ya Bu ya, lebih ke komunikasi ke anak. Nah ini kan hafalannya banyak gitu kan, sulit gitu, kesulitan di hafalan. Mereka dia kan ibu udah kasih gitu kan ya. Kalau misalnya ada nggak Bu, mungkin kayak dari siswanya sendiri gitu, cara lain selain mungkin tadi peta konsep, kemudian singkatan gitu kan, yang untuk mereka bisa lebih kayak masuk gitu ke dalam dunia biologinya sendiri, itu seperti apa? Ada, saya pernah mengajar, ada mereka terinspirasi dari singkatan-singkatan itu membuat singkatan juga, tapi versi mereka. Alhamdulillah itu juga akhirnya saya izin ya boleh ibu pakai. Akhirnya saya pakai, saya sebar juga ke adik-adik kelasnya. Itu. Terus yang berikutnya ada waktu itu saya menugaskan hafalan tulang. Itu dibikin lagu. Itu ada lagunya. Mungkin Debbie masih ingat Debbie ya. Nah, di lagu jadi kan artinya ini bagus juga idenya gitu ya. Artinya saya di situ menghimbau silahkan, mungkin biologi materinya banyak, sulit untuk dihafal secara ini, nah silahkan trik dan ini kalian silahkan. Artinya yang tahu diri kita ya kan, kebiasaannya silahkan. Kan ada juga yang cara belajar itu harus bicara yang Bu Lina di depan kaca, yang ngelewek gitu kan. Ada juga yang mungkin kudu pakai musik. Nah itu silakan. Atau saya bebas. Nah itu. Tapi kalau tips dari saya yang tadi, saya cuma pakai jembatan keledai, ringkasan tadi, pakai peta konsep. Nah kalau sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi, saya himbau ke anak itu pakai Canva dan lain sebagainya. Terus juga bikin infografis Bu Lina. Jadi dari situ juga mirip-mirip belajar bikin poster gitu. Dan itu bisa merangkum materi. Bisa ada gambar-gambar yang menarik kan.
Kalau dengan cerita Bu Chen ini belajar biologi menarik banget ya Bu ya. Nggak, biologi itu tidak sekaku dan tidak semembosankan yang mungkin orang pikirkan hanya hafal-hafalan saja. Nah, ternyata banyak tips dan trik yang Bu Chen kasih ke murid-murid, dan mungkin dari stimulus itu juga anak-anak bikin lagu sendiri, bikin cara-cara sendiri ya Bu ya. Nah, mungkin yang terakhir nih Bu, apa sih Bu pesan dari Ibu untuk anak-anak nih, khususnya mungkin kelas 12 yang masih galau mau pilih jurusan apa, mau melanjutkan ke masa depannya seperti apa, atau mungkin ada juga yang pengen jadi guru seperti Ibu nih, guru biologi, pengen ngambil pendidikan biologi, mungkin apa Bu pesan untuk mereka? Kalau Bu Jenny sih pesan ke murid-murid ya, terutama yang kelas 12, tapi dari kelas 10 pun saya udah ingatkan Bu Lina, sehingga mereka di SMA ini tuh sudah ada gambaran ya untuk nanti di kelas 12 itu PTN yang akan dia tuju itu mana, fakultas yang mau diambil tuh apa, dia harus dipikirkan dari sekarang, jangan nunggu antar aja gitu kan, mentang-mentang masih lama gitu kan. Dari sekarang, karena saya menghimbau ke mereka untuk senam PTN kan, mungkin Bu Lina juga lebih paham, itu adalah penilaian dari semester 1 sampai 5. Jadi saya menginformasikan ke mereka bahwa jangan nunggu di kelas 12 gitu untuk nilai rapot bagus itu. Mungkin kan mereka terbawa pengetahuan waktu SD, SMP, bahwa di akhir-akhir kelas, di ujung-ujung kelas mereka memperbaiki atau les ini, les itu ya, atau belajar lebih giat itu. Nah, ternyata kalau di SMA dari kelas 10 sampai semester 5 itu kan nilai kita harus bagus ya, supaya dapat bonus masuk PTN-nya ya kan, masuk betul, nilainya itu bisa masuk PTN yang diminati. Lalu yang berikutnya, kalau memang belum rezeki ya berarti kita harus ekstra ya kan, mulainya usaha yaitu di SBMPTN, dan itu kebayang lah berarti kita ujian ya kan, belajarnya kita harus lebih banyak lagi. Jadi kalau tips dari Bu Jenny ya itu tadi, dari kelas 10 sudah dipersiapkan ya, apalagi kalau yang memang sudah kelas 12 jadi lebih dimantapkan lagi. Yang pasti harus sesuai dengan minat dan realistis Bu Lina. Iya betul. Ya, realistis artinya nilai yang kamu punya tuh berapa sih? Betul. Ya jangan karena tadi minatnya di UI tapi nilainya tidak mencukupi untuk ke UI, tapi memaksakan diri ke UI, akhirnya mubazir nilainya, padahal mungkin sebenarnya bisa ke PTN yang lain gitu. Jadi tolong juga jangan minded dengan satu perguruan tinggi tertentu, tapi mungkin peluang kita bisa ke yang lain, nah silahkan dicoba ke yang lain gitu, karena ya rezeki kita juga mungkin ada di tempat lain ya kan, kita nggak tahu gitu. Jadi tetap berusaha maksimal, artinya di perguruan tinggi manapun ya, sebenarnya swasta pun ya kan bisa sukses juga, kita tidak harus lewat negeri gitu, tapi kan ya pertama usaha kita yang ke negeri dulu gitu kan. Ya selain prestis ya kan, untuk bekerja juga memang lebih kalau dari negeri itu kan pasti lebih menjanjikan gitu. Terus juga kalau di sekolah itu memang ya Bu Lina mungkin paham juga, guru BK, jadi kita tiap tahun tuh di SMA itu kan memang sering ditanya ya oleh kepala sekolah, mungkin di MKKS itu akan berkumpul kepala sekolah, berapa sih yang lolos 6 PTN tahun ini, misalnya SMA 14, berapa sih yang lolos SBMPTN atau UTBK tahun ini. Nah itu jadi kan artinya memang apa ya, jadi prestis, jadi memang buat kita juga lebih termotivasi, memotivasi diri juga begitu. Jadi prestasi sekolah juga. Nah, jadi terangkat juga kan. Jadi memang tips dari Bu Jenny itu tolong dipikirkan, terus sesuai minat, terus realistis. Ya yang pasti itu kan nanti kita yang akan menjalani. Jadi jangan sampai pilihan orang tua gitu sehingga kamu setengah-setengah menjalaninya. Nah, itu kan juga jadi tidak baik gitu. Itu saja untuk siswa-siswi semua. Jangan lupa ya, walaupun mungkin ini pembelajaran daring ya, tetap semangat ya, dan juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ya kan, kita kembali seperti semula, bisa bertatap muka, bisa juga praktikum di lab ya kan, dan juga jaga kesehatan
Wow, berarti pesannya Bu Ceni ini buat semuanya tolong diperhatikan, karena mungkin tadi betul kata Bu Ceni, saya juga setuju Bu, bahwa kan kita termindset bahwa kita tuh harus bagus di akhirnya gitu, tapi kita harus berjuang tuh, effort yang kita keluarkan harusnya dari kelas 10 karena memang kalau kalian pengen masuk ke perguruan tinggi tanpa harus pusing-pusing ujian, ya memang yang dilihat nilai semester 1 sampai dengan 5, jangan sampai yang udah-udah penyesalan datanya di akhir. Ya seperti itu pesannya dari Bu Ceni. Wow, menarik banget Ibu sharing episode 13 kali ini sama Bu Ceni. Sama-sama Ibu, ya Allah, saya berterima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Bu Ceni memberikan inspirasi buat semua dan memotivasi anak-anak di SMA 14 khususnya ya Bu ya. Nah mungkin buat kalian juga yang mau follow atau pengen tahu profil Bu Ceni, nanti kalian bisa follow aja langsung Ceni_Riswati. nanti ditulis di sini ya, nanti kalian follow aja. Nah berarti untuk sharing Lepis kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih Bu Ceni sekali lagi, semoga sehat selalu ya Bu ya. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, and subscribe.